Sobat Glammers, ketemu lagi bersama saya Heru Hagemaru di Star Talk. Tempat kita ngobrol yang santai, tapi bukan cuma ngobrolin soal karya, tapi cerita di baliknya. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu, ya ini penyanyi, terus juga konten kreator, aktor, terus juga ini udah seliweran banget sih sebenarnya di sosial media ya. Please welcome ada Lukman Podolski. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Kak Lukman gimana kabarnya hari ini? Hari ini sehat. Sehat ya. Yes. Ke Bandung udah kemana aja nih kira-kira? Apa itu Sultan Agung dan Sul- itu ada banyak local brand. Oh iya, banyak distro ya? Iya, iya. Local brand. Yes. Udah belanja di sana? Udah. Oh, udah. Tapi belum puas. Belum puas. Belum puas. Kayaknya habis dari sini langsung jalan lagi deh ke sana ya. Kalau ada Ada waktunya ya? saya coba. Oh, oke deh. Nah, kalau misalkan Kak Lukman ini katanya kedua kali ya atau keberapa kali nih ke Bandung? Kali kedua. Kali kedua ke Kali kedua. Bandung. Yes. Dan sebelumnya mungkin udah pernah ke Bandung juga gitu ya. Ini datang lagi ke Bandung gimana nih rasanya? Rasanya Hmm. udah lama nggak datang. Nggak datang. Kali terakhir ke Bali. Oh, terakhir ke Bali. Ya, itu pun 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Ya, 2024. Oh, Ya. sempat ke Bali sana. Bali terus ya tahun ini ke sini. Ke sini ke Yes, Bandung. yes. Tapi buat bekerja ya kalau kali ini. Tapi kerja. Tapi kerja. nggak bisa habisin. Waktu buat mainnya kurang gitu Yes, ya. yes. Oke, kalau kan mungkin beberapa sobat Glammers gitu kan ya udah taunya tuh sebagai konten kreator, terus Betul. juga kayak Iya. ini mah warawiri di TikTok gitu kan ya, Iya. banyak banget di sosial media gitu. Yang ternyata juga seorang penyanyi. Iya. Ya kan. Nah, kalau misalkan Kak Lukman nih ya datang ke sini bukan sebagai penyanyi, kira-kira Kak Lukman datang ke sini bakal jadi sebagai apa nih? Konten nggak selalu buat kan. Oke. Ya, I think more to music. Oh, Ya. musik gitu kan ya. Ya. Musisi lah ya. Musisi lah. Musisi. Tapi nggak ngerti main musik. Oh gitu. Tahu tulis aja. Atau tulis aja. Musiknya kalau piano, bass Hmm. nggak pandai. Nggak pandai ya. Yes. Oke, kalau kan kalau misalkan kita ngobrol soal apa namanya sebagai musisinya gitu ya. Itu dimulai dari kapan nih untuk apa namanya Dari mana serius mulai? gitu. Oke. Pada awalnya saya hanyalah ada sekali itu lakukan musik sama Hmm. konten. Oke. In one. Hmm. Dan itu jenaka, Oke. sketsa. Hmm. Terus lama kelamaan saya join Warner Music dulu. Hmm. Ya. Tahun 2019 2019 berarti pertama kali ya. pertama kali itu udah serius karena Serius. jumpa produser, Hmm. orang-orang musisi yang harus serius lah, harus buat homework. Hmm. Ya. 2019. 2019 Iya. berarti mulai untuk diseriusin ya sebagai Iya. musisi dan sebagai penyanyi Mm-mm. gitu kan. Berarti kalau sebelum itu fokusnya apa nih? Konten aja, Konten Konten. mostly jenaka lah, Jenaka ya? sketsa. sketsa Ya, yang pastinya menghibur ya, menghibur banyak penonton nggak ya. tahu lah. Mungkin ya, mungkin tidak. Oh gitu. Tapi kalau misalkan apa pas lagi konten gitu suka ada ini nggak lagi jenuh gitu kalau Jenuh? lagi konten? Jenuh maksudnya? Kayak bosen gitu. Oh, oke. Hmm. Ada lah sekali. Ada ya? Kadang-kadang lah. Kadang-kadang. Kadang-kadang, aduh, boring juga. Hmm. Mau buat something new lah. Oke. Nah, Ya. kalau misalkan untuk mendapatkan si ide kontennya biasanya dari mana, Kalman? Dari persekitaran, Hmm. kadang lihat orang keluar, lihat kerenah Hmm. orang, kadang ya idenya dari luar lah, Oh. keluar rumah, Keluar rumah. tengok orang jalan-jalan, sorang-sorang, ya dari situ dapat ide. Dari itu dapat ide. Ya, kadang-kadang dalam kamar mandi pun dapat. Bisa dapat Iya. di mana aja ya. Kayaknya kamar mandi jadi ini ya, tempat yang kayaknya bisa Iya, fokus nggak sih? tempat kreatif. Tempat kreatif ya. Meskipun kayak tempatnya mungkin kecil nggak terlalu besar, tapi bisa menghasilkan ide-ide kreatif ya. Mungkin Mungkin ya. nggak tahu lah. Dia, semuanya dia yang beri lah. Iya, betul sekali. Nah, kalau misalkan apa namanya sebelumnya konten kreator, terus juga di tahun 2019 mulai diseriusin Iya. untuk si apa namanya penyanyi gitu Iya. kan ya, sebagai seorang penyanyi. Nah, kali ini Sobat Glammers, Kak Lukman ini datang dengan single terbaru ya. Betul. Single terbaru karena sebelumnya
udah berapa banyak nih kalau misalkan Sobat Glamours pengen tahu gitu karya yang udah sebelum single yang baru ya. sebelum yang ini. Udah banyak, dulu ada EP album. Oh, udah ada EP ya? Ya, ada 2 album, mini album. Ini album. Ya, ini yang keberapa ada lagu nih? Wah, Ya, kayaknya banyak deh. Mungkin berbelas, mungkin yang 20 lebih. Oh, 20-an ada lah ya? 20-an ya. 20-an ya, oke. Nah, kalau misalkan kita lihat gitu ya, secara dari judul aja tuh kan judul single terbarunya ini Ayah ya? Betul. Nah, kayaknya kalau menurut aku pribadi, mungkin kalau kita bikin apa ya, karya gitu kan ya, yang berhubungan sama ayah, kayaknya bakalan sesuatu yang kayak agak-agak happy gitu kan ya, terus atau enggak kayak mungkin kita POV-nya tuh kayak emang figur ayah tuh yang sebagai yang hebat. Betul. Gitu ya. Nah, boleh ceritain nggak Kak kalau misalkan dari POV-nya Kak Lukman gitu ya, ada si karya ini, si single ayah ini tuh kayak gimana sih? Selalu kan kita lihat orang ceritakan tentang happy ayah kan, tapi nggak ada orang yang cerita tentang broken home. Yang kiranya nggak ada bapaknya hilang kemana. Ya, terus aku pikir why not we try do something else lah, something different from that. Ya, tapi itu memang ada realitasnya, memang ada benda sebegitu ya. That's why we put in music. Ya. Nah, kalau misalkan untuk Kak Lukman sendiri sampai akhirnya kayak menemukan apa ya, titik gitu ya, kayak ini tuh si single Ayah tuh kayaknya harus dikeluarin deh gitu. Itu dari kapan nih Kak? Lagunya udah lama. Udah lama? Dari zaman Covid. Zaman Covid, berarti itu 2019, 2020 ya? 2020. Terus nggak tahu mau rilis atau enggak. So simpan dalam hard disk. Simpan 6 years later, which is this year lah, baru macam remake, do something fresh with the music, then I just release. Rilis aja gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk temanya sendiri gitu kan ya, ini kan lumayan sensitif ya, apalagi POV-nya berbeda gitu kan. Pernah ada kepikiran nggak kayaknya nggak dirilis dulu deh? Takut bener terhadap netizen. Ada, tipu lah nggak ada, karena perspektif itu kan beda-beda. Ya. Tapi alhamdulillah ada yang bisa terima, ada yang bisa relate. And balance lah, nggak negatif sangat, positifnya oke juga. Ada juga gitu ya. Yang boleh terima, so alhamdulillah oke lah. Nah, kalau misalkan untuk si lagu single Ayah sendiri, apakah based on true story atau mungkin dari ya teman-teman juga gitu? Ya, banyak baca apa itu cerita dari netizen kadang-kadang kan lalu sosial media, terus baca cerita ini, cerita yang lain kayak sama, yang lain hari lain baca sama. Why not we take that inspiration, we do lyrics semua, dan terjadilah lagu tentang broken home. Ini. Ya, tentang ayah. Tentang ayahnya ya, gitu kan. Nah kalau misalkan dari Kak Lukman ada nggak kesulitan gitu kan ya saat proses gitu ya, proses penulisan liriknya gitu. Terus kayak apakah jadi beban nggak sih? Takutnya itu kan ada trauma mungkin kan ya gitu. Nah itu ada kesulitan nggak Kak? Enggak, karena lagunya enggak galau, macam ballad. Malah lagunya kayak band yang memang jamming, jamming. Kayak lebih fun juga mungkin ya gitu. So bila tulis tuh nggak ada pikir, aduh tak boleh nih, nggak bisa nih, tak ada. Alhamdulillah macam terus jalan. Langsung aja gitu. Langsung aja gitu kan ya. Nah kalau misalkan menurut Kak Lukman sendiri ya, si lagu Ayah ini tuh lebih tentang memaafkan gitu kan ya, ataukah menyalahkan menurut Kak Lukman sendiri? Kalau dari POV lagunya, ya kayak macam anaknya mau beritahu sama ayahnya, dia marah. Kenapa kau begini, kenapa kau begitu? Mostly marah lah. Marah ya? Marah, iya. Dia meluahkan. Meluapkan si perasaannya gitu kan ya. Nah kalau misalkan dari Kak Lukman sendiri, ini kan tadi soal emosinya tuh yang marah. Betul. Gitu kan ya, pasti kan di situ juga
untuk sesuatu hal memaafkan juga itu pasti agak bakalan sulit ya. Nah kalau misalkan menurut Kak Lukman nih, apa nih arti dari memaafkan sendiri itu seperti apa nih Kak? Memaafkan. Berdasarkan lagu ini atau Boleh berdasarkan lagu ini ataupun juga general. Oke. Arti memaafkan dari Kak Lukman deh. General, kalau simpan lama-lama nanti sampai bila mau marah. Oke. Ya, ada waktunya kita akan memaafkan. Cuma nggak tahu bila. Ya, kapan kita akan maafkan dia. Tapi one day mesti kau akan maafkan dia. Oke. Ya. Jadi suatu saat mungkin Ya. bakal betul. memaafkan gitu ya. Cuman perlu proses, perlu waktu. Betul. Gitu ya. Oh, berarti kalau misalkan menurut Kak Lukman juga luka gitu kan ya ataupun sakit hati dari apa yang kita rasain itu bisa benar-benar sembuh mungkin ya seiring dengan berjalannya waktu gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan dari Kak Lukman sendiri setuju atau enggak nih kalau misalkan waktu bisa menyembuhkan semuanya? Betul. Betul, setuju berarti ya? Saya setuju. Saya setuju. Berarti Kak, menurut Kak Lukman kalau misalkan waktunya anggaplah singkat ataupun lama gitu ya, itu nggak masalah berarti ya? Itu bergantung pada individu. Individunya ya? Ya, kalau dia mungkin effort, maybe mungkin ada juga yang makan masa berpuluh tahun kan. Ya, tapi ya I think depends on individu lah. Individu, ya. Oke. Nah kalau misalkan ini juga tadi kan Sobat Glammers, tadi Haru udah tanya kalau misalkan si lagu ini tuh true story juga ya dari Kak Lukman sendiri gitu ya, pribadi gitu. Nah ada nggak kalau dari Kak Lukman nih ya, kalimat apa yang ingin Kak Lukman dengar dari seorang ayah? Coba. Ini tapi kalau misalkan emang gak mau dijawab juga gak apa-apa sih sebenarnya. Takutnya kayak aduh parah nih gitu kan. Oke. Ini yang klise. Klise. I love you. Klise kan? Klise. Gak tau lah, mungkin gak terbiasa. Nggak terbiasa, betul. Oh, jadi itu apa namanya kalimat yang paling ingin Kak Lukman dengar gitu, kayak meskipun terlihat klise gitu kan ya. Oke. Nah kalau misalkan suatu hari nih Kak Lukman nih jadi seorang ayah gitu kan ya, apa yang ingin Kak Lukman lakuin gitu kan biar menjadi ayah yang berbeda mungkin? Kira-kira apa nih Kak? Saya mau dia berjaya dalam hidup dan akhirat. Amin, tepuk tangan dulu dong. Yang pasti mungkin tidak akan menjadi seorang ayah yang Kak Lukman rasain juga gitu kan ya dari ayahnya mungkin kan ya. Mungkin nggak tahu lah. Iya, nggak tahu ya. Saya karena belum jadi ayah. Belum jadi ayah. Kira-kira berapa tahun lagi nih? Ada rencana kan mau jadi ayah? Kita hanya mampu merancang. Merencanakan ya? Tuhan yang menentukan. Iya betul. Oke, Kak, kalau misalkan untuk si lagunya sendiri gitu kan, ini kan tadi juga pembuatannya juga itu udah lama ya, si lagunya dari 2020. Betul. Nah, orang pertama yang Kak Lukman dengerin gitu ya, buat dengerin si singlenya siapa Kak? Ada nggak? Produser yang baru. Wah, produser yang baru? Ya, produser yang baru saya bagi dengar. Karena itu kan udah lama mau bikin baru, terus sama Anta sama dia. Dia macam we can do it, we can do this. Ya, pas itu sama arranger musiknya, ya mereka pun bilang terlalu brutal liriknya, terlalu straight to the point. Ya, tapi nggak ada maki-makian, enggak lah. Dia mau to straight to the point. Ya. Brutal lah, brutal. Oke, nah kalau misalkan untuk si pesannya sendiri gitu ya dari si single Ayah ini tuh apa sih yang pengen Kak Lukman sampein ke pendengar gitu ketika ngedengerin si lagu Ayah ini? Mungkin just be a good man, good father to your children, and always be there for your children. Yeah. Keren banget sih itu dulu ya. Wah, deep banget nih. Iya, sangat deep banget gitu kayaknya. Jadi mungkin pesannya mungkin kalau secara lagunya kan dari musiknya gitu kan ya kan bukan musik-musik yang balet ya gitu kan, yang fun gitu. Terus juga secara liriknya juga mungkin
to the point, tapi Betul. mungkin ya ada apa namanya kiasannya juga gitu Betul. kan ya. Tapi pesannya itu sangat dalam banget loh gitu kan ya. Jadilah good father. Tapi kalau misalkan untuk si musik videonya, Oke. gimana nih dari konsep dari Kak Lukman kah, atau misalkan ada tim juga yang Oh iya, bikin gitu? 100% MV-nya produced by Mr. Director Oke. Faris Sofa, Hmm. dan dibantu oleh Bukan Pikul. Oke. Ya, 100% dia orang punya konsep lah. Ya, mau itu ada vibe Jepang. Ah iya iya Ya, benar. vibe Jepang, tapi make it like fun. Karena lagunya udah kayak serius, tapi MV-nya kita tukar jadi a bit funny gitu ya. So 100% originally from the producer. The producer ya. Mhm. Untuk proses pembuatan musik videonya makan waktu berapa lama nih Kak? Satu hari Satu hari full full. dari pagi, karena kan Jepang paginya awal. Terus kami bangun jam berapa? Udah jam 10. Terus mau sampai pukul 5 itu udah gelap. Udah gelap ya? Malam. Oh berarti untuk si musik videonya diproduksinya di Jepang? Betul. Di Jepang ya? Iya. Oh langsung berarti ya? Iya, kami pergi itu satu Airbnb. Terus kami coba shoot, karena rumahnya itu kayak memang Japanese style. Japanese style banget ya? That's why we try to make it fast. Tapi malam juga. Iya. Ya, even we start early, malam juga start. Okay. I think malam still shooting, tapi udah ujung-ujung, tapi oke aja. Masih oke. Ya, alhamdulillah videonya udah keluar. Udah keluar ya. Jadi bisa Sobat Glammers ditonton juga gitu ya di YouTube-nya, karena udah ada musik videonya dari Kak Lukman gitu ya, untuk single terbarunya Ayah ini udah ada gitu ya. Nah, sebelum kita tutup obrolannya gitu ya, aku pengen tanya dulu nih 3 kata buat Bandung dari Kak Lukman. Oke. Yang menggambarkan describe Bandung menurut Kak Lukman deh. Sungguh dingin. Sungguh dingin. Iya, oke. Sungguh dingin ya. Iya. Tapi Malaysia ini udaranya gimana? Panas kah atau Sejuk hanya di Sejuk. tempat yang tinggi. Yang tinggi. Ya, kayak Genting Highland, Cameron. Oke. Ya, kayak gini lah. Bandung kan naik bukit. Iya betul, naik turun gitu ya. Udaranya dingin. Udaranya dingin. Ya, berbanding Jakarta kan panas. Panas ya. Ya, sini oke lah, berangin dingin. Oke lah. Tapi masih oke ya, maksudnya kayak nggak ada hambatan kayak aduh kedinginan banget nih di Bandung, enggak. Enggak lah. Oke Enggak ya? lah, oke. Masih oke ya? Masih oke. Masih oke. Iya. Kira-kira makanan yang belum dicoba sama yang udah dicobain apa nih? Yang udah dicobain dulu deh. Ayam seruni. Ayam seruni. Ayam seruni ya. Oke, Ya, itu enak juga sih. Terus enak. apa lagi? Itu aja. Itu aja, baru itu aja. Ini kue apa? Kue ape. Itu juga termasuk sih ya. Itu di Bandung. Itu di Bandung juga sih. Bukan Jakarta. Enggak. Oke, Nah. kue apa? Ayam seruni. Ayam seruni ya. Itu udah dicobain berarti ya. Iya. Yang harus dicobain kira-kira apa ya? Sobat Glammers ya, kalau menurut saya sih harus cobain cimol sih. Cimo itu apa? Itu makanan dari tapioka. Oh, Tepung manis. tapioka. Gurih, savory gitu. Jadi Oh. asin-asin gitu. Oke. Nah, kalau misalkan kalau kan lebih suka makanan yang kayak gimana? Oke, saya nggak ngerti makan Oke. yang berkuah. Ya. Terus nasi sama ayam aja udah. Udah aja gitu. Iya. Tapi lebih sukanya dominan ke manis atau yang asin kayak gitu, Kak? Manis lah. Manis. Manis, tapi nggak mau minum air manis. Oh, Nggak mau. lebih ke makanan berarti ya. Makanan oke lah. Makanan manis masih oke lah ya. Rasa oke. Oke, berarti harus cobain apa tuh namanya di Cihapit ya, toko kue warisan. Toko kue? Warisan Oke. sama bolu Cihapit itu harus cobain. Bolu ciapi itu apa? Bolu Cihapit itu lebih ke bolu pisang. Oh. Bolu pisang tuh ada cheese-nya gitu. Kue bolu. Kue bolu Tapi gitu. perisainya Rasanya pisang sama ada cheese-nya gitu. Oke. Martabak. Enggak sih. Martabak juga boleh sih kalau mau dicobain. Martabak. Oke. Tapi kalau yang si apa namanya bolu cilaki itu lebih ke kayak soft gitu. Lagi best dari martabak atau? Ya lebih enak. Oh, Bisa lebih enak. Kita try. Cobain, boleh sih ya. Bagi log ya. Langsung dibagi lokasinya ya. Tapi selama apa namanya promosi di Bandung ada nyempetin nggak Kak? Misalkan waktu buat nyobain kulinernya juga gitu? Apa maksudnya? Buat nyobain makanan khasnya gitu.
buat lu? Belum ya? Belum. Karena aku nggak ngerti makan. Aku hanya makan nasi dengan sama ayam. Udah aja gitu. Udah, itu aja. Nggak ngerti kuah-kuahnya. Gak ngerti kuahnya gitu ya. Oh, oke, siap deh. Nanti mungkin kalau misalkan ada waktu ataupun juga next time mungkin datang lagi ke Bandung harus cobain kulinernya sih. Harus extend. Harus extend gitu. Biarin timnya pulang ke Malaysia juga nggak apa-apa. Apa-apa lah. Tinggalin aja di sini. Ditinggalin aja di sini. Oke, terakhir nih Kak Lukman, satu pesan buat orang-orang gitu kan ya, sobat Glammers yang lagi menyimpan luka karena keluarganya. Ada pesan nggak buat teman-teman? Oke, nggak ada pesanan banyak, cuman harap mungkin nggak ada rezeki di situ, tapi percaya pada rezeki yang lain yang akan datang. Mungkin bukan dari segi keluarga, mungkin dari segi kesehatan, dari segi pekerjaan. Nah itulah, tubuh badan sehat itu pun satu rezeki. And mungkin in future you will have a best family. You will never know. Yeah. Wah, deep banget. Jadi itu ya pesannya teman-teman sobat Glammers gitu ya, pesan dari Kak Lukman gitu ya. Jangan terlalu larut juga ya dari sakit hatinya, dari lukanya gitu ya. Insyaallah one day you will be okay. Nah, itu someday you will be okay. Dan yang pasti satu lagi deh, promosiin untuk karyanya sama mungkin mau dikepoin sosial medianya boleh dipromoin Kak. Kalian boleh search nama saya Roman Bodowski, akan keluar di YouTube, TikTok, Instagram sebutnya di mana? Instagram. Instagram. Dan Spotify juga ada, Apple dan lain-lain semua digital platform. Lagu Ayah juga udah keluar, and I hope if Indonesian people gonna try the song. I think the song nggak jauh beda bahasanya, so I hope you understand, and yeah, really appreciate if you give a try to the song. Yeah, thank you so much. Oke, jadi gitu ya sobat Glammers, jangan lupa pokoknya semua dikepoin sosial medianya, terus juga lagu-lagunya juga didengerin aja gitu. Ini tahu 6-7 sama Kicau nih. Oke, yang pasti terima kasih banget Kak Lukman sudah join datang ke sini gitu ya. Semoga karirnya makin lancar, makin besar juga. Kalian juga. Bener, saya betul gitu kayak pokoknya sukses buat Kak Lukman, ditunggu untuk karya-karya selanjutnya, ditunggu juga untuk main ke sini. Insyaallah. Ya, kalau gitu terima kasih buat sobat Glammers yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk di like, comment, di subscribe juga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Ada ayah tinggal di Subang, hidupnya mewah, hidupnya senang lenang. Mana yang tidak, awe keliling pinggang. Kami perlukan kau, tapi kau menghilang. Bukan minta simpati, engkau tinggalkan kami. Apa tak cukup lagi tua, tak sedar diri. Berapa banyak engkau nak cari, apalagi engkau tak cukup lagi. Ibu tanya besar nak jadi apa, nak cari ayah tembaknya di kepala. Ibu tanya kenapa, apa dia kata, bukannya betul ibu, itu hanya metafora. Aku ada ayah tinggal di Subang, hidupnya mewah, hidupnya senang lenang. Masih tak ubah, orangnya masih sama, egonya makin bertambah, tak pernah rasa bersalah. Layakkah digelar ayah? Kalau kau dengerin lagu ini khas untuk kau sedar diri. Ingatlah dunia berputar, berputar tak berhenti. Engkau manusia, manusia yang tiada hati. Engkau tinggalkan kami, kemana engkau lari?
Aku ingat mati, rupanya hidup lagi. Kau tak perlu ajar arti hidup. Aku rasa engkau yang tak patut hidup. Dan kau tak perlu ajar arti hidup. Aku rasa engkau yang tak patut hidup. Aku ada tinggal di Subang. Hidupnya mewah, hidupnya senalena. Mananya tidak awet keliling pinggang. Kami perlukan kau, tapi kau menghilang. Aku ada ayah tinggal di Subang. Hidupnya mewah, hidupnya senalena. Mananya tidak awet keliling pinggang. Kami perlukan kau, tapi kau menghilang. Aku ada ayah tinggal di Subang. Hidupnya mewah, hidupnya senalena. Mananya tidak awet keliling pinggang. Kami perlukan kau, tapi kau menghilang. Cuk, baik. Oke.